people, welcome to Tech Talk. Kenalkan, nama aku Naura yang akan menemani kalian kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang digital convergence nih. Karena kita membahas tentang digital convergence, aku udah bersama salah satu ahli, yaitu Mas Faik sebagai CEO FunPlus. Halo Mas Halo Faik. Naura, apa kabar? Baik Mas. Mas Faik apa kabarnya? Sehat-sehat. Oke. Naura juga ya? Iya, sehat Mas. Sip. Nah Mas, kita Yes. membahas tentang digital convergence nih. Digital, oke. Iya. Nah, ini kan udah tahun 2024 nih Mas, di mana dunia fisik dan dunia digital itu udah semakin menyatu nih. Gimana sih Mas Faik menjelaskan atau menggambarkan dunia fisik dan dunia digital ini dalam konteks digital convergence? Oke. Kalau mungkin contoh-contoh aja kali ya. Iya, yang boleh lebih Mas gampang contohnya. ya. Jadi kan kalau bicara mengenai dunia fisikal atau dunia fisik yang kita lihat sekarang ini sama dunia digital itu dijembatani dengan begitu banyak teknologi, Iya, ya betul kan? Mas. Ini ada yang namanya sensor-sensor atau beacon. Terus mungkin udah tahu juga ya Internet of Things atau Iya, IoT singkatannya iya. kan. Itu juga dipakai tuh untuk menggrab data dari data-data yang di dunia fisik dipindahin ke data-data dunia digital. Oke Ya kan? Mas. Contohnya untuk di pendidikan mungkin example ya, atau pelatihan di education itu bisa menggunakan teknologi yang namanya augmented reality untuk para dokter-dokter mungkin atau para student-student atau yang di kuliah-kuliah saat ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk melihat informasi mengenai pengenalan tubuh itu bisa menggunakan yang namanya augmented reality. Oke, Nah, itu data-data itu kan semua dari physical tuh, iya tapi betul. dipindahin jadi digital. Iya. Nah, itu teknologinya pakai sensor-sensor, IoT ya tadi. Dan Boleh digambarin sedikit nggak augmented nih Mas, augmented reality itu gimana kalau di dunia di pendidikan? dunia pendidikan. Iya, Misal nih contoh ya, let's say Nora deh atau saya gitu kita jadi anak kuliahan nih ya kan. iya Mas. Terus belajar mengenai uh, human autonomy tubuh ya kan, anatomi tubuh nih kita Iya, pelajarin. Nah, mungkin kalau kita pakai augmented reality dan juga teknologi yang sekarang lagi ngetrend tuh gara-gara Apple Vision ngeluarin Apple Vision Pro iya. pakai VR itu kita bisa melihat dan mencari tahu ini kalau misalkan kita bedah di bagian sebelah sini dengan kulit ketebalan sekian itu kalau kita klik informasinya tuh keluar informasi tambahan tuh sebagai contoh. Oke, ini cara ngebedahnya pakai pisau ini di berapa milimeter ada kulitnya ketebalan segini nanti kalau contohnya kayak gini akan menghasilkan darahnya seperti ini kayak gitu. Jadi mereka mendapatkan informasi yang lebih real Oh iya, daripada oke dibaca Mas. buku gitu Iya, kan. benar. Jadi prakteknya tuh bisa dilakukan sambil ada informasi sambil kita praktek in the same screen gitu Oke, kasarnya. iya, Jadi ada double screen gitu kan iya misalnya. Mas. Jadi konteks mereka untuk belajar sama untuk mengetahui itu lebih baik lagi gitu kan di dunia pendidikan di kedokteran for example. Tapi kalau itu udah ada belum sih Mas? Apa masih kayak Udah direncanakan? ada di sini belum kali ya, Oh, tapi di di luar Indonesia udah belum. ada. Oh, di luar udah Di ada ya luar udah Mas. ada. Udah saya pernah lihat di beberapa informasi pernah saya lihat kayak gitu. Kalau di Indonesia kira-kira berapa tahun lagi tuh Mas? Atau udah Harusnya cepat. cepat ya? Mungkin kita bisa lihat sekarang itu informasi di Instagram, YouTube, dan lain-lain itu udah banyak banget kan. Artinya dunia informasi itu udah nggak ada batasnya nih, ya kan. Jadi para student atau para eh, generasi sekarang yang udah di generasi digitalisasi, itu mereka bisa menonton informasi itu sangat amat banyak kan. Iya, benar. Jadi dia bisa belajar secara mungkin nggak bisa praktek langsung ya, tapi dia bisa ngeliat informasinya, belajarnya tuh langsung dengan lihat di YouTube, terus dia cari dengan dunia di perpustakaan atau di buku-buku online untuk mendapatkan informasi tersebut. Walaupun mungkin tetap akan masuk ke mata kuliah di pembelajaran yang mungkin butuh waktu gitu ya, Iya Mas. tapi saya rasa sih 5 tahun cukup sih untuk diadopt teknologi-teknologi Iya. itu, apalagi kedokteran ya. Gitu. Berarti cepat ya Mas, dalam waktu 5 tahun itu Cepat, kemungkinan udah bisa gitu ya. bisa dong, harus bisa dong. Oke, dan Mas Faik juga ada nggak nih contoh-contoh lain maksudnya di bidang lain gitu selain Di pendidikan bidang atau pendidikan kesehatan? mungkin di desain atau manufacturing atau di real estate contoh ya. Jadi mungkin sekarang tuh kalau kita lihat ya
Dulu para agen-agen real estate jualan rumah itu mereka harus open house, ya kan? Oke, iya. Terus orang datang diundang, dia kirim email atau kirim WhatsApp gitu kan, atau kirim surat zaman dulu. Iya, Nah sekarang tuh udah di TikTok, ya kan? iya betul. Udah kita tinggal buka TikTok, ikutin misalkan si real estate A, pas dibuka ternyata dia lagi showing rumah Iya, benar. di entah di yang lagi rame tuh BSD, Bintaro, di macam-macam gitu kan. Dia bisa showing rumah, dikasih lihat ininya semuanya itu secara real time. Kita juga bisa chatting sebagai followernya atau sebagai orang yang tertarik untuk membeli Iya, berinvestasi. Kita tinggal lihat ini rumahnya boleh dilihat ini nggak kak? Kak boleh dilihat yang kamarnya ini nggak? Kita mau lihat berapa ukurannya. Itu bener-bener on the spot gitu kan. Itu something benar. yang udah mengarah ke sana. Jadi yang fisikalnya rumah, si aplikasi digitalnya TikTok nih, Iya, ya kan? Terus dia tinggal pakai untuk dipakailah di teknologi itu digunakan untuk memberikan informasi. sekarang kalau udah apa mencari informasi tuh udah gampang Wah banget ya gampang banget, Mas. gampang banget. Tapi hati-hati ya. Ada yang informasi yang benar, Iya, ada yang ada salah informasi yang juga. salah. Jadi kita sebagai eh, konsumen atau customer harus sebagai user juga harus lihat-lihat tuh. Jangan Iya, percaya benar. dengan satu sumber, dikasih dilihat A, dilihat B, dilihat C karena lagi dalam Harus transisi kan. iya, harus lihat Transition mode sekarang. beberapa option berita Benar, ya. benar. Di dunia pembayaran ada lagi nih contoh Nora, misalkan contactless payment. Iya, Jalan tol kita masuk nih, fisiknya kan kartu. iya. Kartunya kan Benar. ada uang nih, tapi uangnya kan nggak berbentuk fisik, Iya, berbentuk kita bilangnya digital atau digital. uang elektronik ya kan. Nah untuk bertransaksi di tol kan kita tinggal ngetap ke satu mesin, mesin itu ngebaca uang kita di digital didak sama dia, Iya, kita bisa pakai servisnya. Nah itu salah satu contoh dari physical ke digital tuh di dunia iya. pembayaran. Oke, Mas. Itu masih banyak lagi, Masih banyak lagi ya, masih banyak Mas. lagi Oke. contoh-contoh di e-commerce. Dulu orang belanja kan mungkin 10 tahun lalu kali orang belanja Iya, datang ke toko, lihat ke toko benar. baju, ke Tanah Abang. Sekarang udah semuanya pindah ke Shopee, ke Tokopedia, ke Blibli dan toko ya Bukalapak ya Iya. kan yang mereka udah merajai di Indonesia untuk kita jadi belanja online yang tadinya kita merasakan ini bajunya kayak gini mereka udah nggak itu lagi, mereka tinggal tahu ukurannya berapa pindah ke situ. Dan sekarang revolusionernya pindah dari e-commerce masuk ke video commerce nih. Jadi TikTok Shop yang online, Iya, yang yang udah pakai video, iya, terus Instagram dan lain-lain tuh udah mulai masuk yang ke langsung sana. live ya, Mas. Sekarang Live kebanyakan betul juga. dan murah lagi. Iya, murah. Back diskonnya, Mas, kalau di Diskonnya TikTok banyak Shop. banget. Gitu tuh contoh-contoh ya. Iya, benar. Gitu. Nah, Mas Faik sendiri kan ini kan CEO FunPlus nih ya, Mas. Em, apa aja sih Mas tantangan yang didapatkan atau dihadapi perusahaan dalam mengadopsi teknologi digital ini? Dan apa aja peluang yang bisa didapatkan jika perusahaan-perusahaan mengadopsi teknologi digital? Hmm, ada beberapa, tapi mungkin yang paling utama tuh ini sih transformasi SDM, ya kan transformasi SDM-nya dari keterampilan mereka, ya kan yang tadinya budayanya mereka atau culture-nya mereka di konvensional itu membutuhkan waktu untuk pindah ke Digital. digitalisasi, ya kan. Contoh termudah misalkan eh, beberapa aku nggak tahu generasi apa ya, tapi beberapa generasi yang sebelum-sebelumnya mungkin udah terbiasa dengan konsep konvensional way untuk melakukan kegiatan, sekarang udah dipaksa nih menggunakan aplikasi digital atau digital tools. Contohnya misalkan yang paling mudah tuh kalau kita berorganisasi, let's say uh, WhatsApp for Business deh, ya kan? Iya, Atau kalau di dunia teknologi tuh teman-teman IT suka pakai yang aplikasi namanya Jira untuk project management sama development management tools gitu kan. iya. Nah kalau misalkan teman-teman yang konvensional belum biasa itu dia butuh waktu tuh untuk membiasakan diri, Mempelajari itu. mempelajari itu, terus gimana cara bikin ini, gimana pencet itu, pencet ini. Nah itu kan something yang mereka harus coba ya, Iya, gitu. benar Dan Mas. butuh training, terus butuh mereka terbiasa. Ada itu lumayan tuh. Ada satu timeline bisa cepat bisa lambat tergantung how we
sebagai organisasi kita menerjemahkan ini, how to Iya. train the people gitu kan. Um, tapi at the end of the day, once tools itu udah digunakan secara efektif dan kita tahu sebagai mentorshipnya tahu nih cara menggunakan itu dengan baik, harusnya user experience sama efektivitas kerjanya akan lebih cepat gitu. Itu yang pertama. Jadi lebih lebih mudah juga dianalisa. Iya. Oh, ini kerjanya benar karena tools yang tadinya kita pakai manual ngecek satu-satu pakai page by page, sekarang itu udah digital semua. Reviewnya udah ada nih skornya. Si A itu login saat tiap hari dari jam segini sampai jam segini. Dari si login ini dari jam segini sampai jam segini tuh dianalisa sama sistem itu untuk melihat oh ini produktivitasnya sekian persen kayak gitu Jadi lebih contoh. gampang ya, Mas? Lebih gampang untuk organisasi atau manajemen melihat efektivitas teamwork Iya. dan aktivitas individual dari masing-masing kelompok gitu ya. Dengan adanya tools itu contoh ya kalau di dunia Iya, ini ya. Mas. Kemudian tantangannya lagi mungkin keamanan privasi ya. Karena again balik lagi kalau misalnya kita ngomongin pengalaman teman-teman di dunia konvensional mau pindah ke digital itu suka lupa ada beberapa informasi yang sebenarnya confidential. Iya, benar, Mas. Dia taruh di Google Drive for example, nggak taunya tuh gajinya karyawan segrup misalkan atau seapa. Nah itu kan tiba-tiba dia lupa nih bahwa si langsung contoh nggak apa ya, di di file itu dia nggak ngasih restricted ya kan, jadi Iya. semua orang bisa masuk kalau udah punya linknya atau udah punya ke link folder itu. Nah pas masuk ke sana semua orang bisa lihat oh gajinya Nora segini, oh gajinya si A Bahaya tuh, Mas, segini, kalau bahaya kan. orang-orang tahu. Betul. Nah itu kalau kita ngomongin itu baru contoh kecil ya. Iya. Contoh besarnya kalau bagaimana kalau misalkan data transaksional sebuah perusahaan maupun sebuah eh, partnernya dia atau kliennya dia yang Iya. dibaca oleh orang-orang yang tidak berpunya kepentingan atau tidak punya akses, harusnya tidak punya akses sana ya kan. Jadi itu salah satu hal yang penting sih, keamanan dan privacy itu karena begitu banyak pertukaran data. Ini kita ngomongin baru internal ya, belum kita ngobrol ke Iya. serangan dari luar, eksternal dan segala macam tuh bisa jadi penting juga untuk kita cegah atau kita perhatikan dari sisi organisasi ini. Iya. Kemudian investasi tentunya ya. Investasi awal tuh let's say tadi kita bilang oh oke nih bagus nih ya yang VR ya. Kayaknya VR kalau kita invest buat A B C D E, project A, project B, project C, bikin produk ini bagus nih. Tapi kan the research and developmentnya ada kemungkinan kita fail, market Iya. researchnya kita nggak cocok atau kita too early mungkin masuk ke dunianya itu at the moment. Nah itu salah satu yang perlu kita pikirkan sebagai investasi ya as a company gitu kan. Kemudian pengelolaan data itu juga penting. Kenapa pengelolaan data penting? Karena setiap data yang masuk ke sistem perusahaan, baik itu perusahaan yang baru di convert dari conventional way ke digital way, itu perlu eh, mikirin alokasi cloud-nya ya misalkan atau alokasi hardware servernya misalkan. Tapi again sekarang udah mulai dapat jawaban nih. Dulu mungkin 5 tahun 6 tahun 7 tahun lalu cloud belum secanggih sekarang, Iya. belum semurah sekarang. Sekarang lebih murah lagi cloud service itu di Indonesia dan dunia apalagi gitu kan. Jadi membuat banyak sekali peluang-peluang baru untuk berinovasi, untuk berjualan gitu kan. Dan yang paling penting lagi dari pengelolaan data itu adalah informasi mengenai perilaku dari si customer kita. Karena at the end of the day, balik lagi kan, kita harus memiliki pendapatan supaya company ini bisa growing Iya. faster. Jadi kita perlu analisa semua klien-klien yang menggunakan teknologi kita atau menggunakan teknologi si perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir eh, regulasi. Oke. Regulasi juga penting karena kadang-kadang regulasinya terlalu vivid atau terlalu tajam itu juga membuat proses inovasi jadi terhambat, ya kan? Akhirnya kita keduluan nih dari perusahaan-perusahaan big company di luar sana yang tiba-tiba bisa I don't have to be di Indonesia, tapi saya di luar aja udah bisa melakukan kegiatan dan meng-capture customer Indonesia gitu kan. Iya, Contoh. Mas. Jadi
Again, ketentuan atau regulasi itu penting untuk kita pelajari mengenai penyimpanan data, pengumpulan data, penggunaan data yang tepat gitu kan. Tapi jangan sampai nanti saking tajamnya atau saking kerasnya peraturan itu membuat inovasinya juga jadi eh, terhambat atau jadi slow gitu. Or kebalikannya, Iya. eh, dibuatnya terlalu loose, regulasi terbuat terlalu loose atau ketentuan terlalu loose, terlalu wide, maka jadi kejahatan-kejahatan informasi atau kejahatan-kejahatan data akan masuk. Nah, itu penting tuh di situ membuat tim sukses. Tim sukses. Iya, Iya, oke. gitu. Kira-kira ya Iya, contoh-contoh gitu. oke. Mas tadi kan sempat mention privacy data gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi kan di berita-berita yang sekarang itu kan banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang mengalami kebocoran data gitu kan. Nah, yang otomatis para customer-nya itu kan juga jadi kayak udah nggak percaya atau udah nggak trust dengan suatu company ini. Gimana sih caranya perusahaan tuh menghadapi itu untuk nge-build trust-nya lagi si customer ini gitu, Mm-mm. Mas? Banyak sih. Salah satunya ya, salah satu contoh untuk nge-build trust-nya mungkin eh, dia harus membuat. Contohnya udah berarti dari konsepnya tadi yang Nora ceritakan udah pernah kejadian something Iya, udah pernah kejadian. and then lose data di tempatnya mereka, terus masuk ke media segala Iya, benar. macam, akhirnya jadi brandnya dia terganggu gitu contoh Iya, ya. Salah satu yang bisa dilakukan jika si brand tersebut belum memiliki tim security atau tim keamanan, dia akan blow up di media mengenai oke, saya udah failed nih kemarin, mohon maaf tapi kita udah mencegah dengan mitigasi, sekarang kita melakukan policy baru untuk menggunakan tim security kita yang lebih ini lagi, diaudit lagi gitu. Atau kalau mereka belum tercertified, sertifikasinya diperbaharui. Contoh, misalkan kalau di dunia teknologi itu ada yang namanya security-nya ISO 27001 iya, tentang security standard agar perusahaan itu bisa taruh capnya si ISO itu 27001 di websitenya, di name cardnya atau di semua marketing campaign-nya dia bahwa I'm a ISO company nih. Setiap tahun saya atau tiap itu saya diaudit oleh tim teknologi, tim IT untuk melihat ketangguhan tim sistem dan tim kita. Gitu. Dan training, ya kan kita bilang kita udah training juga tim kita yang tadinya mungkin sertifikasinya baru A, sekarang kita increase jadi level 2 dengan sertifikasi yang lebih canggih lagi, itu lebih baik lagi. Jadi mereka juga lebih ngerti si SDM yang ada di perusahaan. Bahkan sampai ke manajemennya juga sama untuk dilatih mengenai pelindungan konsumen data, mengenai proses KYC seperti apa, proses KYB atau Know Your Business, Know Your Customer itu dengan informasi AML atau anti money laundering system atau anti money laundering policy itu dari A sampai Z harus belajar. Kalau nggak salah Bank Indonesia sejak selaku regulasi di sistem keuangan dan sistem perbankan itu sudah melakukan satu peraturan bagi perusahaan-perusahaan di dunia sistem pembayaran itu wajib 100% karyawannya itu disertifikasi. Training, ada oh trainingnya iya, tuh. Training tentang macam-macam. Kalau di levelnya adalah eksekutif apa, levelnya manager apa, supervisor apa, sampai level manajemen apa. Udah mulai membuat ISO. oh itu di Bank Indonesia ya, Bank Indonesia Mas? sudah mulai ke sana. Betul. Oh ya, oke oke oke. Nah, Mas, kan di kehidupan sehari-hari kita juga udah kita mulai menerapkan digital convergence ini nih. Nah, gimana sih cara menginspirasi orang-orang yang belum menerapkan teknologi ini? Karena menurut saya digital convergence ini sangat membantu kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah gitu. Contohnya ya, ini yang kita lakukan sekarang sebenarnya udah digital deh. Iya Ya benar-benar. kan? Iya. Kita ngomongnya physical, direkam, tayang ke YouTube atau Iya kemana, betul. orang nonton gitu kan banyak. Iya. Dan mudah-mudahan jadi kaidah banyak hal. Jadi yang pertama mungkin kalau tadi pertanyaan kayak gitu, kita sampaikan dulu manfaat-manfaatnya. Apa sih manfaat-manfaat dari si digitalisasi ini gitu kan? Contoh kita kasih impact-nya apa, kita kasih white paper atau tentang
data tertulis mengenai ini loh impact dari sebuah teknologi A yang dipakai oleh misalkan si masyarakat B gitu kan, atau di industri A atau di industri C. Nah, kita sampaikan contoh nyatanya apa, manfaatnya apa, terus resultnya apa nih, outputnya. Misalkan menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat pengalaman pengguna atau customer experience kayak gitu. Itu perlu kita sampaikan supaya yang denger atau yang baca itu dapat ilmunya nih. Dan itu kita sampaikan dengan wording atau dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Gitu kan? Karena kita nggak tahu kan knowledge-nya setiap masyarakat, ada yang level A, level B, level C, tapi kita Iya, mencoba untuk memberi kemudahan-kemudahan dengan bahasa-bahasa yang mudah iya benar Mas. dimengerti. Iya, Terus yang kedua itu uh, sharing experience. Oh, saya nih pernah mengalami ini kemarin, contoh nyobain Halodoc nih misalkan. Anak saya lagi sakit, terus dokternya nggak bisa datang ke rumah, kita nggak bisa datang ke sana karena lagi pandemi gitu kan misalkan. Akhirnya pakai Halodoc. Jadi kita sampaikan our own experience menggunakan ini bagus loh. Dia bisa bikin uh, indikasi mengenai penyakitnya, kita bisa dapat obatnya, kita bisa dapat kunjungan untuk diambil darah dan lain-lain. iya, Jadi we stay in our home, tapi tetap kita bisa mendapatkan servisnya atau layanan itu kan, itu oke kan. Jadi itu salah satu contoh-contoh pengalaman, tujuannya untuk memberikan inspirasi kan kepada orang yang dengar, terus membangkitkan minat-minat mereka gitu kan. Terus mungkin kalau pada saat dulu Halodocs belum terlalu terkenal, dia bikin workshop nih, ya kan, bikin iya, workshop atau bikin social media campaign atau bikin bergabung dengan komunitas-komunitas dan berkolaborasi supaya dia bisa lebih cepat menyentuh ke masyarakat-masyarakat untuk mendapatkan manfaat-manfaatnya. Misalkan dia berkolaborasi dengan Gojek, JNE untuk mengantar obatnya dan lain-lain for free, for example. Kayak gitu. Terus yang paling penting lagi setelah kita lakukan itu semua, kita sampaikan juga, kita dengerin tanggapan-tanggapan mereka. Pasti kan ada yang tanggapan yang positif, iya. Ada yang ada yang negatif. negatif, ya kan. Nah, yang negatif ini berarti kan ketakutan Iya, atau masukan-masukannya dia belum believe gitu kan. Terus takut sama privasinya dia, keamanannya dia, perubahan perubahan dari konvensional atau dari kebiasaannya dia gitu kan. Nah, itu perlu dikasih jawaban, kasih solusi yang baik. Gitu. Itu sih kira-kira iya. Nah, yang paling gampang ya untuk untuk ini. solusinya gimana tuh Mas untuk menghadapi yang tanggapan negatif itu? Kita jangan pernah kasih feedback yang negatif juga. Kita ambil anggapannya untuk memperbaiki diri. Oh, thank you Kak atas masukannya. Kita akan coba perbaiki ya. Nanti kita akan kabari. Kita minta ke nomor teleponnya Kakak. Boleh saya hubungi? Nanti telepon. Iya, oke. Karena mungkin informasi yang dia terima banyak kan. Tadi yang kita Iya, di awal kan itu kita bilang hati-hati nih milih informasi. Ada yang satu ngomongnya A, satu ngomongnya B. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang informasi itu salah gitu iya kan. benar. Nah, mungkin itu. Jadi mesti kita deketin, kita cari tahu apa nih masalah, bukan kita jauhin loh, kita harus deketin mereka. Gitu. Oke, nah Mas, kalau dampak positifnya dari kita mengadopsi em, teknologi digital ini apa ya? Positif ya. Iya, dampak positifnya. Tadi yang Halodoc pas tuh, ya kan, salah satu contoh. Iya, benar. Kita takut keluar rumah karena memang dilarang pada saat itu pandemi. Terus kita bisa berkonsultasi lewat aplikasi kepada dokter-dokter. Itu positifnya ya kita akan mendapatkan experience yang bagus gitu kan. Terus kedua, contoh lagi tuh misalkan tempat wisata deh, ya kan. Itu kalau kita kasih tahu mereka sebelum mereka berkunjung, mereka mau ke Borobudur nih, ya kan. Tapi pada saat sebelum ke Borobudur mereka pingin tahu Borobudur kayak gimana sih sekarang. Apakah masih zaman 20 tahun lalu waktu kita SD SMP pernah ke sana tuh misalkan. Iya, benar. Apakah masih sama kondisinya? Enggak kan? Mungkin udah berubah kan, udah lebih bagus jalannya mungkin, atau ada akses masuk yang lebih baik dan lain-lain, atau mungkin udah pakai kendaraan yang bebas emisi gitu kan, we don't know. Nah, pada saat saya buka websitenya Borobudur for example,
Kalau dikasih pengalaman sebuah augmented reality atau tiba-tiba pakai VR misalkan juga ada, uh, we have a small experience. Oh ini loh, ternyata Borobudur zaman sekarang tuh kayak gini. Jadi tujuannya untuk memprovokasi saya atau memprovokasi someone yang melihat tentang Borobudur yang at the moment itu untuk datang ke tempat wisata itu. Ya kan, dengan adanya sih teknologi tadi. Iya, benar, Mas. Terus apa lagi ya? Pertanian misalnya, di pertanian itu kan kita bisa tahu tanah ini atau sawah ini dengan lumpur-lumpurnya tuh berapa sih kalorinya mereka. Bagus nggak sih buat si eh, dengan pengairan seperti ini, bagus nggak sih nanti hasil padinya atau tanaman padinya tuh bagus nggak sih nanti. Itu kan bisa diukur. Sekarang udah bisa kayak gitu tuh, Mas. Harusnya sudah bisa. Di ini bisa tuh di perikanan udah Oh, di mulai. perikanan udah bisa ya, Mas? Ya, dan mereka ada beberapa perikanan company tuh, mereka udah ngukur tambak-tambaknya mereka tuh. Dipakein sensor, terus diukur pakai kamera, dilihat di ikannya segini. Kalau saya kasih makannya begini, datanya diambil terus. Itu di Indonesia udah ada tuh, Mas? Udah ada beberapa di Indonesia. Oh iya, Udah oke, mulai. oke. Belum masif ya, tapi udah mulai Udah ada ada yang, nyoba-nyoba, betul. udah ada Tapi itu beberapa lah ya. perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi kan, Iya. mereka udah mulai tuh untuk memberikan kayak gitu-gitu tuh informasi itu. Itu sih contoh-contoh yang seru-seru ya, yang positif ya tentunya. Iya, yang positif. Eh, itu kan tadi kan Mas ngasih contohnya kan untuk kebanyakan untuk company atau perusahaan ya. Kalau untuk masyarakat-masyarakat biasa itu gimana ya, Mas? Masyarakat ya, Iya. mungkin kalau kita tadi di awal saya sempat mention mengenai pendidikan, ya kan, mungkin dengan adanya pendidikan itu si siswa-siswa di SD, SMP, SMA, let's say dia pingin ada kunjungan wisata atau kunjungan ke desa mana, mereka belum tahu kondisinya kayak gimana, orang orang tua muridnya belum tahu kayak gimana gitu kan. Akhirnya dengan adanya teknologi, let's say si video TikTok tadi, atau dengan adanya AR tadi, atau dengan VR, teman-teman siswa-siswa kita tuh bisa belajar melihat experience apa yang dia baca, dikasih visualnya nih. Ya kan? Oh ini toh ternyata bentuknya Kalimantan. Oh ini toh ternyata pohon itu, pohon hutan yang Kalimantan yang dibilang sama orang-orang hutannya paling menjadi paru-parunya dunia. Iya. So they have the knowledge, dia denger, dia baca, dia lihat gitu kan. Jadi lebih experience-nya si masyarakat akan lebih positif lagi untuk mengetahui, oh ini tuh yang namanya Kalimantan, oh ini tuh yang namanya Australia, oh ini tuh yang namanya Singapura, oh ini tuh yang namanya Malaysia. Dengan negara-negara sekitar kan mereka bisa belajar dari situ. Dibanding cuma dia baca di buku ya kan. Iya, Mas. Terus belajar ilmu sosial tentang adat istiadat di daerah tertentu. Kan kalau dikasih video yang lebih real, itu akan membuat proses penangkapannya dia lebih cepat dan lebih stick ya di kepalanya dia untuk mereka belajar terus. Berarti masyarakat bisa ngedapetin new experience gitu ya, New Mas? experience, pasti. Dengan teknologi ini gitu. Jangan main game aja. Pakai buat pendidikan dong. Kebanyakan sekarang main game, Mas. Main game. Ini kalau cerita tentang game ya, ini akan jadi revolusi baru mungkin nanti di dunia sports. Kalau orang nonton basket, suka basket ya? Atau suka main olahraganya apa? Aku olahraganya biasanya pilates. Oke, Pilates ya. Gitu. Contoh Pilates, orang nonton Pilates itu kan di TV nih, ya kan, dia ngeliat gayanya gini-gini. Nah mungkin pada saat dia pakai VR atau pakai some experience yang berbeda pakai itu, mereka bisa sambil gayanya begini, dikasih lihat experience-nya seperti apa, bener-bener in reality-nya gitu kan, walaupun di TV juga kelihatan. Iya. Tapi kebaca nih, Naura dia kan pakai gabung misalkan Apple Watch, Apple Vision, terus sambil ngelihat sambil itu kalorinya bisa dibaca, jumlah kalorinya segini, iya. kalau gerakan segini nanti otot ini yang bergerak kayak gitu kan. Jadi lebih aware kita sebagai konsumen atau sebagai orang yang ingin olahraga, jadi tahu, oh kalau olahraga kayak gini otot sini bergerak, ini yang akan jadi terstimulat untuk jadi lebih besar atau jadi lebih kecil gitu kan. Iya, benar. Kalau di basket misalnya atau di
Yang saya lihat tuh di beberapa channel ya, dia tuh pas main basket kan videonya mah satu kamera kan, dia bisa diganti-ganti kameranya. Saya mau lihat si Diganti-ganti. ini, saya lihat ini, kayak main di game. Oh Kalau iya kita iya main iya. di game kan suka bisa ganti tuh, saya mau view ini, view ini. Nah, itu in reality kalau pakai VR udah bisa kayak gitu. Jadi kita Eh, misalkan mau nonton, saya mau nonton Michael Jordan aja deh, bener-bener in person, cuman dia jadi ada satu kamera yang menyorot si Michael Jordan aja misalkan, dia ngikutin Michael Jordan terus. Nanti si kita yang nonton di VR, kita mau lihat itu tinggal select, I just want to select Michael Jordan. Nanti kita lihat tuh gerakannya dia segala macam. So it's new experience dong iya nonton. benar new Kalau di experience. TV kan kita nonton cuma satu, si kamera ini nih misalkan, Iya. dia aja gitu kita tonton. Kalau ini nanti yang sini, yang sana, yang sana, yang sana, yang sana, bisa kayak Kalau gitu. di TV juga kita kan nggak bisa milih ya Nggak Mas. bisa milih, Iya. gitu. Nanti Kalau bisa ini milih. bisa. Itu mungkin nggak tahu kapan, tapi Tapi I ada expect kemungkinannya ke arah ya. sana. Karena udah ada tuh Formula One. Kan kalau nonton Formula One, if di dunia fisik ya, kita cuma di bagian di podium mana nih, di bagian mana kan, Iya dari Mas. all the track gitu kan. Ya kita nonton Formula One cuma di sini, yang mau beli nih lewat nih, menonton di layar. Iya benar. Terus layarnya ganti-ganti kan, kadang-kadang kamera A, kamera B, kamera C gitu kan. Nah kalau di virtual reality nanti, itu pas kita nonton in reality-nya ada TV kayak gitunya tuh, melihat tentang ada kamera yang ngikutin, entah helikopternya, di bawahnya tuh ada virtual ininya tuh, virtual track-nya, dikasih lihat nih, ini si Max Verstappen, ini si siapa, ini si siapa, ini si siapa, dia kelihatan tuh speednya berapa. Terus kan itu mobil Formula One isinya sensor semua, Iya. untuk mungkin puluhan ribu sensor ada di situ tuh. Terus bisa ke-track kecepatannya, ngeremnya, bensinnya, ngebrake-nya, segala macam, G-force-nya segala macam bisa kebaca semua gitu. Jadi kita sebagai nonton tuh bisa nonton dari atas, kelihatannya tuh semua tracknya tuh kita bisa lihat satu-satu tuh. Terus kita klik, kita zoom si Max Verstappen tuh mukanya kayak gimana pada saat dia lagi belok segala macam. We can see all, it's a different experience nanti kita Iya. nonton sports. Mungkin di tahun yang akan mendatang ke depannya Tahun depan. itu tahun depan. Cepet ya Mas Nggak tahun tahu, depan. nggak tahu. Mudah-mudahan ya, itu Iya. udah kelihatan tuh di dunia sana tuh lagi begitu ya, lagi experience tuh. Bahkan mungkin kalau orang-orang yang suka dengan ilmu perbintangan, mereka bisa sampai ngelihat bintang sana, bintangnya bisa di zoom, bintangnya kayak gimana gitu. Ke Sekarang udah semakin bulan, canggih ya Mas. canggih banget. Jadi kita pakai untuk edukasi ya, jangan cuma main game. Iya benar-benar. Makanya Mas kita buat nih podcast ini Iya nih. dong, terus ya dong. Kita Nah buat yang Mas, seru-seru lagi nanti ya. iya, oke. Nah Mas, kalau di Indonesia sendiri nih, apakah pemerintah Indonesia tuh udah mulai menerapkan teknologi digital ini sih? Kalau pemerintahnya mungkin dari sisi konteks regulasi kali ya. Regulasinya udah mulai, karena kalau kita bicara mengenai Indonesia, dari segala macam kementerian dan dari segala macam regulator, baik Bank Indonesia maupun OJK, eh, yang sudah dibicarakan dari beberapa tahun lalu adalah ekonomi digital. Nah, ekonomi digital apa? Sebenarnya untuk menjawab proses yang tadinya dari physical ke digital itu tadi, karena eranya itu era digital, kita udah masuk era digital dari berapa tahun lalu gitu kan. Jadi gimana caranya sebuah negara, yaitu Indonesia, konteksnya itu membesarkan ekonominya itu menggunakan ya digitalisasi. Dari mana? Dari semua tadi yang kita bicarakan gitu kan, salah satu contohnya. Em, Kalau saya lihat sih udah mengarah ke sana. Dari sisi regulasi itu menerbitkan begitu banyak peraturan ya kan, terkait dari keuangan digital. For example, kalau di dunia sistem pembayaran tuh ada contoh dompet digital pernah dikeluarin tahun 2010 atau 2009 gitu kan. Terus uang elektronik juga di tahun-tahun yang sama, sistem pembayaran di tahun-tahun yang sama. Terus perlindungan konsumen baru recently ini dibuat juga di tahun 2023 atau 2022 ya, in that area. Karena memang eh, kalau kita bicara Bank Indonesia sendiri, itu teman-teman di sana udah mensiapkan yang namanya blueprint sistem pembayaran selama 5 tahun, per 5 tahun. Yang nanti tahun 2020 kemarin dirilis, itu akan eh,
tergenapi mudah-mudahan di tahun 2025, 2025 ya kan? tahun Tapi depan. Pak Peri kemarin sempat ikutan saya kan sempat ikutan beberapa talk show-nya mereka gitu di Bank Indonesia. Lagi tahun ini sama tahun depan tuh lagi akan merilis ini blueprint sistem pembayaran 2025 ke 2030. 30. Kita mau lihat lagi nih apa. Tapi ya pasti benang merahnya adalah digitalisasi. Iya. Gitu kan. Itu contoh ya. Iya, Mas. Terus kalau di e-commerce mungkin kita lihat dari BKPM sendiri ya. Itu yang dulu apa namanya klasifikasi baku ya KBLI kalau nggak salah untuk sebuah pendirian perusahaan tuh sekarang lagi banyak dibenahi juga, ada dirapihin juga di dunia digitalisasi terutama. Jadi KBLI-nya tuh mulai banyak yang udah mulai updated gitu ya sekarang. Terus integrasi, kita udah pakai API nih. Dulu kita kalau integrasi susah banget tuh pakai pakai eh, bahasanya kalau nggak salah ISO 8583 tuh. Itu konsep gimana caranya komputer A sama komputer B ngobrol. Sekarang udah mulai shifting ke yang namanya aplikasi protokol tuh, API. Gitu. Contoh-contoh ya itu Iya. something yang eh, menurut saya sih sudah menuju dan terus menambah, mengupdate sesuai dengan kepentingan dan perkembangan teknologi tentunya. Nah, kalau menurut Mas Faik sendiri, di tahun yang akan mendatang nih, em, Indonesia nih bakal gimana sih dalam dunia digitalisasi ini? Kayak apa yang akan baru gitu di Indonesia? Yang baru banyak banget sambil belajar mungkin kita saling ini ya, saling lihat juga dari teman-teman yang nonton ini juga saling lihat juga apa sih teknologi-teknologi yang akan keluar gitu kan. Nggak semuanya baik, tapi kita ambil yang positif-positifnya dulu Iya. gitu kan. Misalkan yang pasti sih untuk NFC di dunia pembayaran tuh akan bahkan shifting tuh kayak di Singapura udah mulai dari beberapa tahun lalu udah banyak tuh penetrasi. Nah sekarang tuh banyak pindah ke situ tuh NFC akan mulai nih kalau saya lihat di Indonesia pembayaran. Kemudian di pendidikan itu mulai video-video. Jadi pendidikannya tuh udah mulai dengan konsep yang baru. Aku lupa namanya apa tuh ya. Eh, ininya pas pendidikan yang Pak Menteri bikin tuh. Nah itu nanti tinggal ditambahin informasi mengenai gimana caranya pendidikan ini membuat audio dan visualnya itu lebih nyata gitu kan, lebih pakai video, pakai augmented, pakai VR nanti ke depannya. Nah, itu adalah something yang mungkin akan keluar 2 tahun lagi karena semua sekarang absensinya eh, para siswa udah mulai pakai aplikasi Iya, di beberapa benar. tempat ya kan. Orang tua murid bisa lihat sendiri. Udah mulai bisa ngobrol interaksi antara video call dengan si antara orang tua murid dan siswa bahkan sampai ke kepala sekolah. Jadi eh, itu udah mulai dan Google Classroom makin nyata nih semua Iya, benar. ibu guru, anak-anak, even anak saya pun juga udah semuanya pakai Pakai Google Google Classroom. Classroom, ya Iya. kan? Tinggal nanti ditambahin satu teknologi lagi yang VR, augmented reality untuk pembelajaran itu. Itu kan another tadi kalau dilihat dari cerita awalnya kan investasi ya, it's a investasi baru yang mesti dilihat lagi nih apakah SDM-nya siap nih guru-gurunya nih untuk dapetin pelajaran untuk dapetin ilmu baru atau dapetin teknologi baru. Nah itu yang lagi we are in the transition Iya. mode gitu Kalau kan. kayak gitu pasti kan butuh training juga ya Mas Butuh training juga, guru-gurunya. betul. Betul. Bahkan Jadi siswanya juga pasti butuh di training juga nggak sih cepet kalau sih kayak gitu? kalau siswa. Oh iya bener Cepet sih. banget. Iya. Mereka terbiasa dari lahir yang mereka lihat adalah iPad sama layar. Iya bener. Kalau zaman saya kan pas lahir ngeliatnya gundu. Kalau mereka ngeliatnya layar udah gesturnya udah ini udah Iya. emang udah ketempel jadi gampang mengajarin mereka. Very easy menurut saya gitu. Iya. Oke Mas. Makasih Siap. nih Mas udah mau sharing tentang Sama-sama. digital convergence ke saya dan ke R17 People. Sama-sama. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya ya Mas. Oke, thank you Eh, Nara. untuk R17 People jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di episode selanjutnya Tech Talk. Bye.